seperti yang saya katakan tadi, judulnya adalah Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, ya, atau relasi umumnya Islam dan ilmu pengetahuan. Tetapi untuk memahami itu, tentu kita harus melihat sejarah ilmu dulu lah, ya, supaya pemahamannya itu menjadi lebih mudah. Jadi begini, jadi ketika dibacakan riwayat itu kan saya senyum-senyum sendiri. Saya itu bukan orang berlatar belakang pesantren, UIN, IAIN. Saya juga bukan berlatar belakang farmasi. Ya, berbicara integrasi Al-Quran dan Sains di depan Sivitas Akademika Farmasi. Sementara saya orang fisika. Ini kan rada-rada gimana gitu, Bu? Sebenarnya rada janggal gitu kan. Kalau misalkan saya dari bidang Al-Quran itu masih nyambung dari sisi Qurannya. Ya. Kalau begitu di mana sambungannya? Oh, di sambungannya berarti sainnya aja ya. Karena gelar saya terakhir itu DSc Doctor of Science gitu ya. Begitu. Sesuai dengan judulnya kalau begitu nggih. Iya, saya tadi mikir di mana titik temunya. Nah, jadi akan saya jelaskan segamblang mungkin ya, begitu. Apakah manusia bisa memahami alam ini tanpa kitab suci? Begitu ya, itu pertanyaannya. Nah, kalau yang dimaksud kitab suci Al-Quran bisa. Faktanya adalah ya, kita punya pusat ilmu dan peradaban sebelum Islam Mekah, ya. Sebab nanti berdebat lagi kalau disebut Islam karena Nabi Adam juga Islam gitu kan ya. Tapi ini Islam yang Mekah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Begitu. Nah, sebelum itu sudah ada pusat peradaban, ya, pusat ilmu dan peradaban itu, ya. Yang pertama itu di Alexandria, ya, kemudian di Babylon, ya, dan yang ini ada 3, ya. Yang ketiga itu di Yunani, ya. Itu. Jadi ilmu itu sudah dikembangkan di 3 pusat ilmu dan peradaban ini. Mari kita lihat lebih dekat, ya, di Babilonia. Itu. Ilmu apa yang ada di sana dulu ya? Apa ibu-ibu, bapak-bapak? Yang di Babylon itu, yang kita tahu. Yang paling sederhana itu adalah zodiak. Tahu zodiak nih? Aries. Dan seterusnya itu yang ada 12. Loh, itu ilmu loh, Bu. Jangan dikira itu bukan ilmu itu. Ya. Itu. Karena kalau kita ngaji, ya, kita buka kitab-kitab tafsir Al-Buruj, ya. Wassama idzatil buruj, begitu. Kalau kita buka tafsirnya Qurtubi dan seterusnya, Al-Buruj itu kemudian dipahami sebagai rasi bintang yang 12 itu. Bahkan nama-nama rasi bintangnya itu kemudian disebut. Itu, ya. Jadi zodiak itu sebenarnya adalah amatan orang terhadap posisi-posisi bintang. Ya. Dengan posisi-posisi bintang yang kemudian karena zodiak siklus itu nama berarti kumpulan hewan-hewan. Makanya apa simbolnya itu adalah hewan-hewan gitu ya. Itu. Nah, Aries itu apa? Banteng. Atau banteng atau domba. Nah, jadi posisi-posisi bintang yang diamati sekian lama, yang kemudian menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berjalan di waktu malam, baik di laut maupun di daratan luas, ya. Itu daratan luas itu maksudnya seperti benua, ya, seperti di Cina gitu ya. Itu daratan. Kalau kita ini kan daratan, coba kan pulaunya kecil. Kalau dilihat dari, jadi daratan itu seperti di Australia begitu ya, di Cina itu
di utara-utaranya Afghanistan, di negeri Kazakhstan begitu, itu daratan. Ya. Nah itu kalau malam kan gelap gulita, orang nggak bisa tahu arah timur barat karena nggak ada matahari. Kalau ada matahari clear, lihat saja bayangan objek begitu. Tapi malam hari yang diandalkan adalah bintang-bintang. Nah itu, ya. Lalu mengapa dari rasi bintang itu gambarnya seperti itu? Beberapa hari yang lalu kemudian ada teman nanya ke saya, hewan-hewan yang zodiak versi Cina, gambarnya ular macam-macam yang bukan kepiting, ya, kalau jengking, bukan ikan untuk Pisces begitu ya, bukan singa untuk Leo begitu, tapi apa ular dan apa gitu ya yang di Cina itu beda. Ya memang berarti ya siapa dulu dan yang mana yang lebih populer gitu ya. Nah itu. Nah jadi ini Babylon ya, dan apa rasi bintang bahkan kalau sekarang itu bukan lagi 12 ya, para astronom itu sudah mengumpulkan sekitar 80 rasi bintang ya. Itu, dan rasi bintang itu dipisah antara yang berada di langit utara dan langit selatan. Oke. Jadi begitu. Nah, jadi itu Babylon. Kemudian kedua Inggris, Mesir, Egypt. Ibu Bapak, sebelum Al-Quran menyebut bahwa dalam 1 tahun ada waktu itu ada 12 bulan, ya, sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi itu orang Mesir kuno itu sudah membuat kalender. Kalender itu 365 hari, ya, udah tahu tuh 365 hari. Dan dalam 1 tahun tuh 12 bulan. Udah tahu 12 bulan. Ya. Padahal Quran kan abad ke-7 ya Masehi kan, yang menyebutkan bahwa dalam 1 tahun itu 12 bulan. Kok bisa? Ternyata itu adalah fenomena alam. Jadi kalau kita pasang tongkat tegak lurus, kemudian tandai ujung bayangan dari ujung tongkat, misalkan sekarang jam 9 begitu, tandai, lalu perhatikan kapan bayangan ujung tongkat itu akan kembali. Nah itu terjadi kira-kira hari ke-366. Maka itu yang satu siklus 365 itu jadikan satu siklus. Dan kenapa kok kemudian tidak dibuat saja tanggal 1, kamu lahir tanggal berapa? Tanggal 1. Terus temanmu itu tanggal 102 gitu kan. Kan susah itu ya. Memperhatikan tanggal 102 itu nandai. Ya, ulang tahunnya kapan gitu kan. Satunya lagi tanggal 200, kan susah. Nah, tahu orang Mesir susah, maka dibagi 12. Terus kemudian tahunya dari mana? 1 tahun itu 12 bulan. Ada sesuatu yang sifatnya juga pasti. Bahwa dalam 365 hari itu pasti terjadi 12 kali bulan purnama. Fenomena alam. Nah, jadi dibuat kalender. Tapi kemudian kalendernya 1 bulan itu hanya 30 hari. Ya. Padahal jumlah harinya berapa tadi? 365. Berarti kelebihan 5. Yang 5 tidak dimasukkan kalender oleh orang Mesir. Ya. Ini sifatnya orang Mesir. Bedanya dengan orang Yunani nanti. Jadi orang Mesir itu bikin kalender 360 hari, ya, yang 5 hari tidak dimasukkan. Jadi setelah tanggal 30 bulan ke-12, 5 hari berturut-turut itu pesta. Hari raya lah begitu ya. Nah, baru kemudian setelah 5 hari pesta, baru kemudian tanggal 1 lagi. Untuk apa orang Mesir merasa perlu buat kalender? Karena orang Mesir pengen tahu kapan sungai Nil meluap. Jadi tujuannya untuk irigasi, untuk keperluan praksis. Itu sejarah. Lalu kemudian pembuatan Sphinx dan lain-lain ya. Bahkan Ptolemeus yang dikenal dengan geosentris itu adalah orang Yunani yang nyantri di Alexandria. Tuh Mesir sudah menjadi pusat peradaban, pusat ilmu. Cuma ilmunya tidak spekulatif seperti halnya yang ketiga, yaitu Yunani. Ya,
Nah, itu Euclides ya yang dikenal dengan geometri dan konsep elemen itu juga dari Alexandria. Euclides, geometri Euclidean itu sampai sekarang kita pakai. Ya, jadi konsep ruang X, Y, Z itu konsep dasarnya kan dari Euclides ini. Makanya kemudian ruangnya disebut ruang Euclidean. Ya, itu. Nah, itu Yunani, Mesir, kemudian Yunani kita tahu Yunani ya itu filsafat selalu dimulai dari kalau kita berbicara filsafat itu selalu dimulai dari Yunani begitu ya. Nah bahkan Aristoteles itu disebut sebagai al-muallimul ula, guru pertama dalam dunia pemikiran, dan al-muallimus saninya adalah Al-Farabi. Ya, Al-Farabi begitu. Jadi di dunia filsafat dikenal itu. Nah, itu sebelum Islam, ya. Nah, kemudian Islam lahir